Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan kembali belajar dalam mata kuliah ekonomi publik dengan materi peran dan fungsi pemerintah di dalam perekonomian. Adapun tujuan perkuliahan itu sesuai dengan sub CPMK 3 dari materi silabus yang saya sampaikan kemarin. Itu adalah yang pertama, setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan menganalisis terkait dengan peran pemerintah di dalam perekonomian. Sedangkan yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi pemerintah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah fungsi alokasi, yang kedua adalah fungsi distribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Baik, kita masuk di yang pertama. Peran pemerintah di dalam perekonomian. Peran pemerintah itu secara spesifik atau secara umum itu sangat penting dan bervariasi tergantung pada ideologi yang dianut oleh suatu negara. Ideologi ekonomi atau suatu negara itu secara teoretik terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah ideologi kapitalisme atau ideologi liberal, yang mana ideologi ini lebih menekankan pada bagaimana aktivitas-aktivitas ekonomi itu diserahkan kepada sistem pasar. Artinya, peran pemerintah menurut ideologi kapitalisme ini sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Ideologi ekonomi yang kedua adalah ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini adalah ideologi ekonomi yang berseberangan dengan ideologi kapitalisme atau ideologi liberal, di mana peran pemerintah itu sangat mutlak dalam perekonomian. Pemerintahlah yang mengatur aktivitas-aktivitas ekonomi berjalan di dalam perekonomian suatu negara atau suatu wilayah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ideologi campuran. Nah, ideologi campuran ini berada di tengah-tengah antara ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme. Artinya apa? Artinya ideologi campuran ini atau mix ini adalah percampuran dari apa yang dimiliki oleh ideologi kapitalisme dan apa yang dimiliki oleh ideologi sosialisme. Nah, untuk lebih paham atau lebih mudah memahami atau lebih mendalami ideologi ekonomi ini, saya minta dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa untuk membaca artikel yang berjudul Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah. Nah, silahkan dibaca, linknya saya sertakan di dalam materi perkuliahan. Oke, lanjut. Yang kedua berkaitan dengan fungsi pemerintah di dalam perekonomian. Nah, tadi saya sebutkan bahwa fungsi pemerintah dalam perekonomian itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini berkaitan dengan fungsi pemerintah di dalam menyediakan barang-barang publik. Yang mana itu barang-barang publik? Nah, barang-barang publik itu lebih umum kita pahami seperti sarana prasarana umum, jembatan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai barang publik. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah melakukan distribusi pendapatan. Untuk itu, pemerintah menggunakan 2 instrumen utama. Yang pertama adalah subsidi, yang terakhir adalah pajak. Yang ketiga berkaitan dengan fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini lebih kepada bagaimana pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di negaranya atau di wilayahnya. Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, dia akan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang umumnya terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke. Nah, supaya lebih mudah memahami apa itu peran dan bagaimana itu peran pemerintah, bagaimana fungsi pemerintah dalam perekonomian, saya minta mahasiswa silakan untuk membentuk 6 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing kelompok adalah sebanyak 5 orang. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Nah, masing-masing kelompok akan berdiskusi dan kemudian nanti akan membuatkan ilustrasi atau makalah berkaitan dengan topik-topik yang pertama. Yang pertama adalah fungsi alokasi pemerintah. Fungsi alokasi pemerintah ini akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Yang kedua adalah fungsi distribusi pemerintah yang akan dikerjakan oleh kelompok 2 dan kelompok 5. Yang terakhir berkaitan dengan fungsi stabilisasi pemerintah yang akan dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 6. Oke? Jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan berdiskusi. Nanti hasil diskusinya kita akan bawa kembali ke kelompok besar untuk kita cerna secara bersama-sama dari apa yang diskusikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kerjasamanya. Silahkan berdiskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.